Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat dijaga kesehatannya. Ya, jadi untuk kelas 10 DKV 1 nihil ya, nihil ya. Oke, nihil. Oke, bagus sekali. 10 DKV 1 jaga kesehatan karena cuaca sedang hektik-hektiknya sekarang. Terus sebelum kita mulai tentang penyampaian wawasan kebinekaan, saya minta salah satu untuk menjadi dirijen. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan ke depan. Dan untuk yang lainnya silakan berdiri semua. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara lantang ya. Silakan dimulai. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Masih posisi berdiri ya. Kita yel-yel dulu semangat kita di pagi ini ya. Kita yel dulu semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, di pagi yang cerah ini saya mau menyampaikan wawasan kebinekaan global pada topik 5 dengan tema menuju sekolah damai. Ya, judulnya sekolahku yang damai. Saya mau tanya, apakah sekolah kalian damai? Saja. Damai apa? Oke. Capaian pembelajaran dari ini, kalian mampu menganalisis apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Ya, yang menyebabkan apa sih sekolah kalian itu tidak bisa damai yang seperti kalian dambakan. Terus yang kedua, menganalisis apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Ya, jadi ada beberapa kapasitas yang dimiliki sekolah yang membuat kerentanan dalam damainya sekolah itu kurang. Nah, sekarang saya pengen tanya, bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan? Bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan?
yang baik, nyaman, oke. Terus apa saja langkah-langkah yang akan Anda lakukan, yang Anda lakukan untuk mewujudkannya? Kalian tadi pengennya sekolahnya baik, nyaman, damai, ya. Terus langkah-langkah apa kira-kira yang bisa mewujudkan sekolah yang kalian dambakan seperti itu? Ya, mungkin nanti dengan tidak ada bullying, saling membuli, tidak ada diskriminasi, ya seperti itu. Terus tantangannya apa saja? Nah, nanti yang ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ya. Pertama, menjaga sekolah tetap damai. Nah, jadi ada rumus, ya. Tapi tenang aja, kita tidak sedang bermatematika ya. Ya, ada ancaman, ada kerentanan, dan ada kapasitas. Nah, ini saling berkaitan, ya. Ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Ancaman bisa dari eksternal, ya, bisa dari internal yang tidak bisa dikendalikan. Kalian sebagai siswa SMK Muhammadiyah 1 Boda bisa dikendalikan? Bisa. Lalu kerentanan dari sisi internal bisa dikendalikan, kurangnya wawasan, kesadaran dari diri kalian sendiri masing-masing. Seharusnya usia kalian sudah remaja, beranjak dewasa, tapi masih berpikir tentang kekanak-kanakan yang saling membuli satu sama lain, tidak ada toleransi satu sama lain, ya. Nah, itu contohnya. Kapasitas, kesadaran, kebijaksanaan, fasilitas, dan praktik baik. Nah, nanti kita akan mempelajari seperti itu untuk menjaga kedamaian sekolah. Nah, yang pertama yang saya bahas di sini adalah kerentanan, diskriminasi, dan intoleransi. Nah, tema dari sekolah damai, terus judul yang saya ingin bahas yaitu diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi, pembatasan, bacaan atau pengucilan secara langsung ataupun tidak berdasarkan agama, suku, status ekonomi. Kalian pandang sebelah kalian, apakah sama satu sama lain? Beda. Ada di sini yang dari luar. Angkat tangan coba, yang dari luar dulu. Dari mana, Mas? Kalimantan. Dari Kalimantan juga. Bogor. Nah, jadi contoh dari keberagaman yang ada di kelas 10 DKV 1. Terus yang kedua, pemaksaan. Memaksa pihak lain berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi. Kalian punya kawan non-Islam? Sabar. Kita punya kepercayaan di agama Islam, mereka punya kepercayaan di agama lain. Nah, jadi kita harus menghormati agama mereka, kepercayaan mereka, dan mereka juga menghormati kepercayaan kita. Nah, itu saling toleransi. Nah, yang saya bahas selanjutnya yaitu intoleransi. Kalian ini dari kata toleransi. Kalian tahu toleransi? Contoh toleransi di kelas kalian itu apa misalnya? Membantu teman. Membantu dalam hal sholat. Mengajak teman sholat. Mengajak teman sholat. Yang saya lihat langsung ya, nyata itu toleransi di diri kalian yaitu saling men-tethering wifi satu sama lain. Itu bagus. Ya, toleransi satu sama lain. Ya. Makanya jangan marah. Yang saya bahas sekarang yaitu intoleransi atau lawan katanya dari toleransi. Sebagai sebuah negara yang memiliki ragam kemasyarakatan, Indonesia memiliki ruang yang cukup bagi potensi munculnya perbedaan sebagai akibat perbedaan keyakinan dari para individu yang menghuni negara ini. Ya, perbedaan keyakinan tersebut pada kenyataannya memiliki pemaknaan yang lebih mendalam dari sekedar perbedaan. Ya, akibat saling tidak percaya, ya, tidak percaya satu sama lain, saling diskriminasi tadi, ya itu contohnya. Dalam konteks kehidupan sosial, perbedaan pandangan
sebagai buah karya pewaris secara historis. Telah melahirkan adanya pengelompokan terhadap apa yang dinamakan mayoritas dan minoritas. Ya, mayoritas dan minoritas. Kata intoleransi berasal dari prefix in yang memiliki arti tidak. Ya, kalau tadi toleransi saling membantu satu sama lain, saling peduli satu sama lain. Ya, jadi ditambahkan kata in menjadi maknanya berbalik. Ya, tidak atau bukan. Mengapa intoleransi itu bisa terjadi? Ya, kasus intoleransi bisa terjadi karena sikap diskriminatif terhadap sesama dan perasaan paling benar dalam diri seseorang. Nah, ini intinya, merasa paling benar. Ya. Tetapi bisa juga intoleransi terjadi karena faktor pendidikan, karena pendidikan toleransi dan menghargai harus ditanamkan sejak dini atau dalam kelas PAUD. Ya. Tetapi jika sejak usia dini tidak ditanamkan, maka seseorang akan susah untuk bertoleransi kepada orang lain. Bagaimana kondisi dan akibat jika terjadi intoleransi? Ya, contohnya banyak sekali kasus-kasus intoleransi sampai ke ranah pembunuhan. Dulu orang berhenti membunuh karena agama. Nah, sekarang malah ada orang yang membunuh karena dasar agama. Ya, betul. Tidak hanya pembunuhan saja, banyak sekali penyerangan ke tempat ibadah dan para pemuka agama. Sikap diskriminatif ini yang menganggap diri selalu benar merupakan akar dari sifat semena-mena. Ya. Terus kondisi akibat intoleransi ialah masyarakat menjadi tidak mempunyai kesatuan dan sudah tidak saling menghormati kembali dalam umat beragama. Ya. Nah, solusinya apa? Untuk mengatasi permasalahan keagamaan ini yang ada di masyarakat seperti terorisme, intoleransi, dan permusuhan antar umat beragama. Karena itu suatu bangsa tidak hanya memerlukan perubahan secara kelembagaan, tetapi juga secara spiritual. Dalam proses perubahan ini, dalam beragama kita tidak perlu meninggalkan kepercayaan dan upacaranya, tetapi lebih mendalami sikap toleransi, moralitas terhadap sesama. Nah, itu. Seperti ungkapan Bung Karno pada nilai ketuhanan adalah ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu nilai-nilai etis keagamaan yang bersifat persaudaraan, yang berarti toleran, yang memberi semangat gotong royong antar masyarakat. Ya, merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Nah, mulanya tak terhitung kasus-kasus intoleransi yang terjadi di masyarakat saat ini. Ya, kasus banyak sekali, mulai dari saling mencemooh satu sama lain sampai kasus kekerasan dan penganiayaan. Jadi mulai verbal dan non verbal. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menjunjung sikap persatuan, karena kita terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai agama. Sikap toleransi harus bisa menjadi jati diri umat beragama agar menjadikan Indonesia yang makmur. Sikap toleran yang paling mudah dilaksanakan yaitu gotong royong. Sikap gotong royong, saling membantu satu sama lain. Ya, karena dengan gotong royong kita sebagai bangsa Indonesia akan muncul sikap persatuan. Karena dalam persatuan antara umat beragama tidak akan terjadi kasus-kasus intoleransi yang bahkan merambat ke kekerasan dan penganiayaan. Nah, itu materi tentang intoleransi pada pertemuan hari ini. Kita anti intoleransi dengan cara membuat desain poster. Ya, nanti pengelompokan dari kalian, ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok dengan masing-masing 6 siswa. Nah, membuat poster dengan ukuran A4 dengan tema anti intoleransi. Ya, dengan tema anti intoleransi. Nanti saya kirimkan Google Form untuk mengupload poster tersebut. Ya, menggunakan aplikasi apa? Kita pakai Canva. Ya, anti intoleransi dengan aplikasi Canva ukuran A4, dikerjakan berkelompok. Ya, nanti isiannya apa saja silakan browsing mencari bahan dari internet. Jangan lupa diberi logo sekolah SMK Muhammadiyah 1 Blora. Seperti itu untuk proyeknya. Silakan ditentukan ketua kelompoknya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya, 6, kelompok 4,
dan kelompok 5. Ya. Nanti dikirim ke saya, ya, lewat link yang nanti saya share ke kalian. Lalu setelah itu masing-masing anggota kelompok mengupload di medsosnya masing-masing, di screenshot dikirim ke saya. Ya, IG saja biar lebih mudah dalam saya penilaiannya. Seperti itu. Silakan di tempat ketua kelompoknya langsung dicari bahan-bahan tentang poster ini dan silakan dikerjakan, waktunya sekitar maksimal 30 menit. Silakan cari bahannya masing-masing pakai aplikasi Canva ya, yang sudah saya ajarkan. Ngedit apa? Nah, oke, silakan ditentukan yang edit siapa, yang mencari bahan siapa, ya, yang mendesain siapa. Nah. Hasil pekerjaan kelompok kalian, hasil desain kalian, ya sudah saya cek, sudah diupload di medsos kalian masing-masing, ada yang di Instagram dan ada yang di WhatsApp, ya beberapa juga tadi ada yang di Facebook, ya sudah bagus untuk pekerjaannya. Untuk hari ini kesimpulannya, ya jaga keberagaman dari suku, agama, terus golongan, status dan lain-lain, ya seperti itu, biar kita saling bisa bertoleransi satu sama lain. Ya, untuk kesimpulan hari ini, ya untuk hari ini saya cukupkan. Silakan ketua kelas memimpin berdoa pulang. Sebelum pulang dan kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.